bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu peduli, Tuhan itu membuat apa yang terindah dalam hidup kita. Sebelum kita melanjutkan doa kita, terlebih dahulu kita masuk di dalam doa, kita menyerahkan ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Allah kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu yang mengantarkan kami menjalani hari keempat waktu kami masuk di dalam doa 10 malam. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan sediakan secara khusus malam hari ini bagi kami. Pertemuan kami dengan Engkau dan pengurapan-Mu sekali lagi atas kami. Bahkan kami bersyukur untuk cuaca, sekalipun mungkin Tuhan secara dunia tidaklah mendukung kami, tapi kami yakin percaya semuanya Tuhan jadikan untuk bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau. Kami berdoa Engkau yang memberkati seberapa kami yang hadir di bait-Mu. Engkau yang mengurapi kami, Engkau yang menjamah kami secara khusus. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang belum tiba di tempat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau mereka dalam perjalanan, Tuhan berkati perjalanan mereka sampai tiba di tempat ini dengan selamat. Kami berdoa kalau mereka ada yang lupa, mari Tuhan Engkau ingatkan mereka. Bahkan Engkau berikan roh yang menyala-nyala untuk menyembah masuk dalam hadirat Tuhan. Engkau memberkati mereka. Kalau ada mereka yang lemah imannya Tuhan, sehingga mereka tidak rindu lagi akan hadirat Tuhan, kami mengangkat tangan atas mereka. Engkau Tuhan yang mengingatkan mereka untuk bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur juga kalau kami ada bersama dengan Harga Ministry, bersama-sama berdoa malam hari ini. Sekalipun kami di tempat yang berbeda, Engkau Tuhan memberkati mereka di sana juga di tempat mereka masing-masing. Engkau yang memberkati segala jaringan bentuk apapun yang mereka pakai, sampai kami dapat menyelesaikan ibadah doa kami ini bersepakat di dalam roh-Mu ya Tuhan. Engkau kiranya memberkati tiap-tiap kami yang ada di dalam ibadah. Terima kasih Bapak, anak-anak kami bagian Tuhan berkati. Secara khusus yang mendapatkan firman Tuhan, Engkau urapi dia. Engkau memberkati dia menjadi saluran berkat bagi kami. Menyatakan kehendak Tuhan lewat firman Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan katakan bagi kami, apakah teguran, apa Tuhan melempahkan hati kami untuk menerima teguran itu. Sekalipun itu mungkin menyakitkan bagi secara daging, namun kami tahu untuk membangun kami untuk semakin indah di hadapan Tuhan. Bahkan secara roh kami berdoa, Engkau Tuhan yang menolong kami untuk mengajari kami bersekutu bernyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapak, terima kasih urapan-Mu sekali lagi bagi kami. Kami berdoa kalau pada 2000 tahun yang lalu Engkau berbicara, Engkau menghadirkan mujizat-Mu, karya-Mu kepada murid-murid-Mu. Lewat hari Pentakosta mereka mengalami pemulihan. Yang takut diberi keberanian, yang kecut hatinya Engkau Tuhan kuatkan. Maka kami rindu hal yang sama Engkau kerjakan bagi kami malam hari ini. Ada sesuatu yang baru kami dapatkan dari kami di dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah jangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh di udara yang jahat ini, yang mengganggu kami, yang mengintimidasi pikiran kami, yang melemahkan kami. Kami sepakat menolak, mematahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Allah bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Nya. Hanya dalam nama Yesus kami mau serahkan kepada Dia. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan, share rindu kita untuk menghangatkan badan kita, kita mau menyatakan lagu pujian kita, Api Kristus Sudah Menyala. Saya rasa kata-katanya kita tahu semua. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api, 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 api Kristus sudah menyala. Sekali lagi,
Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah. Api ke Pentakosta. Api Pentakosta tubuhnya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta tubuhnya, ku biarkan menyala, menyala di hati. Api Penta, api Pentakosta tubuhnya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta tubuhnya, ku biarkan menyala, menyala di hati. Api Kristus, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sekali lagi api. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah sekali lagi. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api. Api Kristus sudah mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi. Bilanglah suksaku, ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati. Selalu bernyanyi, selalu bernyanyi. Bilanglah susahku, tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Ya, biarlah Roh Kudus Tuhan mendidih di hati kita, yang membakar hati kita untuk menyembah Dia pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam penyembahan. Kita katakan nomor 13, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini, nomor 13. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau ibuku, penolongku di
Kau hadir di sini, Roh Kudus kasih. Kaulah dengan kuasa alam kasih Tuhan, tubuh hati Tuhan, tubuh hati menyembah Yesus. Jangan lagi dengan kuasa alam, jangan lagi kami dengan kuasa alam, jangan kami, jangan lagi kami dengan kuasa alam, jangan lagi, jangan lagi. Kami sembah Kau Bapa, kami buka hati kami untuk jamahan. Haleluya. Jangan lagi Tuhan, jangan hati kami, lawanan terjadi pada kami. Jesus, haleluya. Kami mau jaga Tuhan, kami mau sembah. Lawatan terjadi lagi Tuhan, penuhi kami dengan roh. Haleluya Yesus. Sangat baik bagi kami. Syukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami kepada Bapa. Oh, ubah hidup kami
Layakan kami ya Tuhan, mendapat jamaah dan pada Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mengalirkan kuasa Roh Kudus, mengalir di tempat ini, mengalir sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Kita naikkan dari awal, kita katakan bagaikan tangan. Nomor 3. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa haus akan Engkau, rindu selalu hadir di hidupku, memulihkan jiwa, hapuskan air mata, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh benar Tuhan, pulihkan kami Bapa, seperti tanah yang kering kami merindukan Engkau. Firman-Mu adalah kehidupan, Firman-Mu adalah kebenaran. Malam hari ini Tuhan kami rindu akan Engkau, menuntun jalan-jalan kami, memperkenankan kami untuk masuk dalam hadirat dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami mau mendengarkan untuk sebagian dari firman. Berkati hamba-Mu yang menaburkan firman. Mendengarkan suara-Mu, tuntunan-Mu, jalan-jalan-Mu bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, itulah jalan kehidupan bagi kami. Dan itulah terang bagi jalan kami. Waktu kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, firman-Mu cukup bagi kami. Oleh karena itu berbicara bagi kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, kami serahkan yang baik. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah
Tuhan firman mengajar kami, untuk kami, bahwa kami semakin mengenal Engkau yang kudus. Jadi mari Tuhan, Kau yang menjamah seberapa kami yang hadir umat. Mari Tuhan, Kau melawat kami dengan kuat kuasa-Mu. Apa yang Tuhan lihat kurang, mari Tuhan tambah-tambahkan ya Tuhan. Sehingga melalui Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami senantiasa terus dibaharui, terus senantiasa dipulihkan oleh Roh Bapa yang baik. Hamba juga dalam keterbatasan, tapi hamba ya Tuhan, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi suara Tuhan, kami sama-sama dengar ya Tuhan. Kami yang menyampaikan dengar juga, kami sama-sama diberkati Bapa yang baik. Kami mematahkan, sepakat, menghancurkan segala siasat pikiran-pikiran tidak berkenan yang melemahkan kami mencuri firman Tuhan. Kami katakan dalam nama Yesus Kristus, kuasa melakukan, Roh menyatakan firman-Mu menaklukkan atas kami Bapa. Dan Tuhan sekalian tempat itu Tuhan berkati sejauh pendengaran telinga yang Tuhan dengar. Mari biarlah kami semua diberkati oleh karenanya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Dan malam keempat Tuhan kami rindu juga dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan, sehingga kami senantiasa mendapat wahyu, yang mendapat pembaharuan, pemulihan daripada Bapa yang baik. Saya akan sentikan kami Tuhan berfirman atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Biar kita senantiasa terus merindukan bagaimana kita dekat kepada Allah, karena Mazmur katakan hanya dekat Allah saja dia. Kita tahu kita di dunia ini hanya numpang ya, kontrak sementara gitu ya. Ada waktunya kita dipanggil Tuhan, tapi kita percaya Tuhan juga mau membuat kita ya, selagi kita bisa bergerak, kita hidup, Tuhan mau supaya kita berdampak, kita juga berfungsi di mana kita ada, di keluarga, di jemaat, dimanapun kita ada. Tuhan mau supaya kita berfungsi dan berdampak yang positif. Ya. Kalau ya semalam ya kita dengar firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 bagaimana Pentakosta, tapi saat ini kita masih buka dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua ayat yang ke-14 ya. Dan biar ini menjadi bagian kita dan Allah sudah mencurahkan Roh-Nya kepada kita. Ya, saya akan baca ayat ini bagi kita. Ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai ya, saya baca sini sampai 21 saja ya, nanti kita bisa selanjutnya dilanjutkan. Tapi bagaimana dipenuhkan Roh Tuhan, maka dia punya keberanian untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 saya akan baca. Judul atasnya khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Materi akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ini sebagian ya khotbahnya Petrus. Ya, kita tahu bahwa
Petrus ya, Simon Petrus yang tadinya dia adalah sampai 3 kali menyangkal Yesus ya, tapi waktu dia dipenuhkan oleh Roh Allah ya, maka dikatakan nanti ayat selanjutnya 3.000 orang bertobat ya, bagaimana dia dipulihkan, dibaharui, dan janji Tuhan ya, dikatakan ayat 16 ya, ya kita lihat di sini perlakuannya bahwa waktu mereka berdoa di kamar loteng itu ya, dikatakan waktu hari Pentakosta ya, maka orang melihat mereka bersemangat berdoa gitu ya. Di sini dikatakan ya, kalau ayat selanjutnya dikatakan mereka ya, contoh umpamanya kita berdoa apa, orang di sini mungkin kita banyak Batak Karo ya, kita Batak Karo berdoa, tapi tiba-tiba kita bisa bahasa Korea gitu ya, kita menyembah bahasa Korea, dan mungkin ada orang Korea sih, ini kok ada orang bisa tahu bahasa Korea gitu. Jadi memang itulah luar biasanya Tuhan, bahwa kalau kita dipenuhi oleh Tuhan, maka Tuhan bisa membahasakan hati kita, Tuhan bisa menaruhkan kekuatan, dan pada waktu itu terjadi, dikatakan memang ya, sehingga mereka katakan mungkin mereka mabuk ya, kalau orang, makanya Tuhan katakan ya, kita firman Tuhan Efesus 5 dikatakan, hendaklah jangan kamu mabuk anggur, tapi hendaklah kamu penuh roh gitu ya. Jadi dalam kehidupan kita, kalau kita lihat orang mabuk, atau kalau mungkin kita pernah mabuk gimana gitu ya, berarti kita lemah ya, dan berarti artinya kita bisa mengucapkan sesuatu dan kita tidak sadar gitu ya. Tapi dikatakan kalau kita penuh Roh Kudus, maka kita bukan tidak sadar, kita sadar gitu ya, kita sadar, tapi kita dikendalikan oleh Roh itu, sehingga kita dimampukan untuk bisa mampu untuk memuji Tuhan, mampu meninggikan Tuhan ya. Dan dikatakan akan terjadi pada hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Ya, jadi hari-hari ini Tuhan ingin Dia mau bersekutu kepada kita. Ya, jadi Tuhan mau supaya setiap keluarga, setiap manusia, bahwa dikatakan di sini, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi di kolong langit ini katakan, kalau nanti dikatakan kisah 4 itu ya, kisah 4:12 dikatakan, kisah 4:12 dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia ya, yang olehnya kita dapat diselamatkan ya. Seringkali kita sebagai manusia udahlah, gak usahlah sungguh-sungguh kali, biasa-biasa aja gitu ya. Kadang-kadang kita manusia menghadapi tantangan udah demikian saja ya, tapi Tuhan sudah memperlengkapi kita, dan dikatakan kita lebih dari pemenang gitu ya. Tuhan katakan bahwa ketika kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, ketika kita bangun mezbah kepada Tuhan, maka dikatakan bukan kuat gagah kita lagi, tapi Yesus yang hidup di hatiku. Makanya Paulus bilang, hidupku bukan aku lagi, ada Yesus yang hidup di hidup gitu. Jadi kalau kita menghadapi hidup kita dengan bisanya aku berjuang sendiri, nggak bisa. Kita harus berjuang sama Tuhan. Bersama siapa kita berjuang? Bersama Raja segala raja, Tuhan Yesus, yang menjadi pengacara kita, menjadi juru selamat kita, menjadi nahkoda kita, juru mudi kita ya. Jadi kita lihat di sini bagaimana ya, itu janji Tuhan. Maka akhir zaman ini juga, maka sama seperti 2000 tahun yang lalu, maka janji ini juga terjadi kepada setiap orang-orang muda. Makanya banyak sekarang orang-orang muda ya dijangkau Tuhan, orang-orang tua juga ya, mereka tersadar Tuhan kasih waktu, kesempatan. Ada orang yang mungkin gak kasih kesempatan lagi sama Tuhan ya, mungkin orang berkata nanti kan udah tua atau gimana, Tuhan kasih kesempatan ya. Jadi memang hidup ini adalah kesempatan, dan Tuhan memberi kepada Dia mau suka gitu ya. Jadi ada mungkin orang di sana gak ada lagi kesempatan gitu ya, dihabiskan langsung gitu ya. Itu memang itu Tuhan, saat Tuhan punya sendiri, makanya dalam suka-sukanya Tuhan gitu ya. Jadi hidup kita ini mari selagi ada waktu kesempatan, kita senantiasa merindukan Tuhan ya. Jadi Tuhan mengetahui kerinduan kita ya, seperti saya katakan, kalau kita katakan Tuhan aku rindu, Tuhan katakan aku lebih rindu lagi, kata Tuhan gitu ya. Jadi biarlah kerinduan Tuhan yang ada pada kita, supaya kita dekat kepada Dia, kita raih gitu ya. Jadi tidak ada, memang bisa saja secara dunia ada kesempatan 1-2 kali, bisa saja, tapi kesempatan itu Tuhan yang punya ya. Jadi mari selagi ada kesempatan ya, selagi kita bisa beribadah, berdoa, selagi kita bisa berseru kepada Allah, kan janji Tuhan tadi dikatakan
ya, Tuhan tadi katakan dalam ayat 21 tadi ya, dikatakan bahwa barang siapa yang berseru kepadaku dia diselamatkan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya, jadi kita lihat di sini ya, sehingga banyak orang yang protes gitu ya, dibilang, Petrus ini mabuk ini, kok cakap suka-suka aja gitu ya. Ya, jadi memang hidup kita kalau kita dikuasai Roh Tuhan, maka seakan-akan mungkin orang lihat kita seperti berubah gitu ya, tapi semua ada check up-nya gitu ya. Artinya kan ada damai sejahtera gitu. Jadi kalau orang, oh ini penuh Roh Tuhan tapi hidupnya nggak benar, berarti mungkin ada yang salah. Makanya perlu kita terus dibenahi Tuhan, diproses Tuhan. Nah, sebab di sini dikatakan selanjutnya ya, ayat yang 24 ya, dikatakan, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dan sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku. Jadi kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, pasti rahasia-rahasia Tuhan dikasih dan dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Ya, jadi umpamanya kita kompak atau kita dekat sama seorang pemimpin atau seorang yang punya kekuasaan, maka dia akan memberitahu dan akan memberikan sesuatu kepada kita ya. Apalagi kalau kita dekat sama Tuhan, dikatakan, sehingga Petrus katakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan ya. Jadi sehingga mereka protes ya, sehingga dikatakan, saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita yang telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan mereka keturunan Daud. Karena itu ia telah melihat dengan ya kita ya, Yesus itulah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah yang ditinggikan oleh tangan kanan Allah, menerima Roh Kudus, janjikan maka diserahkannya apa yang kamu lihat dan dengar saat ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, jadi proklamirnya apa dikatakan? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya, jadi di dunia ini dikatakan akhir zaman ini banyak akan terjadi ya, dan Tuhan katakan bahwa akan terjadi duru perang, akan terjadi kelaparan, akan terjadi banjir, semuanya itu merupakan permulaan zaman, dan itu tanda-tanda akhir zaman. Bagi kita yang percaya kepada Yesus, maka Tuhan mau supaya kita tetap kuat menghadapinya ya, karena kalau kita diberikan waktu hidup, diberi kesempatan, berarti Tuhan memberikan kemurahannya kepada kita, sehingga pada waktu itu dikatakan ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jadi kehidupan kita, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengajari kita. Ya, memang di dunia ini kita bisa belajar ada 3 ya. Bisa pertama, kita orang mau belajar sesuatu ya, atau dia mau ahli komputer atau mau apapun, dia bisa belajar dari buku gitu ya. Dia belajar bisa dari buku Google, dia bisa belajar ya. Dan kemudian dia bisa belajar dari orang lain ya. Dia bisa belajar dari orang lain ya, jadi dari pemimpinnya. Tapi yang ketiga, dia bisa belajar dari Tuhan. Dan biarlah hidup kita Tuhan ngajari kita gitu ya. Jadi apakah kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai apapun kita, kalau diajari Tuhan, maka Tuhan yang menyertai kita. Ya, jadi kalau kita disertai Tuhan, maka kita percaya Tuhan yang menolong kita, sekalipun mungkin ada, bukan berarti kita tidak bisa susah, bisa sedih, bisa kita kekurangan, tapi dalam segalanya itu bahwa Tuhan yang menolong kita. Iya, ya, jadi kemudian apa dikatakan? Apa yang harus kami buat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Iya, jadi Tuhan itu sebenarnya yang Tuhan mau apa? Hati kita, ku berikan hatiku dan jiwaku. Iya, jadi Tuhan tuh lihat hati kita ya. Iya, jadi dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu, dikatakan, dibaptis dalam nama Yesus, dan untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia-karunia Roh. Jadi Tuhan itu
melihat kita, dikatakan Ibrani ya, tanpa iman tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saya pernah katakan bahwa kalau Tuhan itu lihat tigan ya, tigan grandeli umpamanya, Tuhan lihat apanya dilihatnya, gitu ya. Apakah perawakannya atau apanya? Tapi Tuhan lihat perbuatan baiknya atau jahatnya. Tuhan nggak lihat lagi perbuatan baik jahatnya kita, tapi Tuhan lihat apa kita? Iman kita. Pengharapan kita ada nggak sama Tuhan, gitu ya. Karena memang Tuhan katakan kita kan punya kurang lebih, dan artinya baik jahat kita itu nggak masalah sama Tuhan. Karena memang Tuhan itu dikatakan waktu kita datang sama Tuhan, waktu kita beriman, maka itulah yang membuat kita berkenan sama Tuhan. Tanpa iman tidak ada yang berkenan sama Tuhan. Iman kita tadi lah pengharapan kita, ya hati kita Tuhan tahu gitu ya. Jadi biarlah hati kita yang punya niat baik sama Tuhan, yang mau datang sama Tuhan, itu kita terus perbaharui gitu ya. Karena memang Tuhan itu kan dikatakan dia kasih Tuhan tak berkesudahan selalu baru setiap hari. Jadi sebagai manusia kadang kita lelah atau kita jenuh, tapi pagi-pagi waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan memenuhkan kita dengan kasih-Nya lagi, gitu ya. Tuhan memenuhikan kita dengan kasih-Nya, sehingga firman Tuhan ini menjadi bagian kita ya. Dikatakan sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil Tuhan Allah kita. Ya, jadi janji Tuhan ini ya, kalau makanya dikatakan kalau orang tuanya berdoa sama anaknya, ya anaknya nanti berdoa cucunya. Artinya makanya kalau berkat tadi artinya kalau opung-opungnya takut sama Tuhan, maka anak-anaknya cucunya juga pasti takut sama Tuhan. Ya. Pasti diberkati, gitu ya. Tapi kalau opung-opungnya, gitu ya, nah, gitu ya. Jadi ada riset, pernah ada riset itu ya, pernah ada kawan pernah riset ya, dia belajar. Jadi ya ada mungkin beberapa marga-marga gitu ya. Ada marga yang ini bapaknya, kenapa kok berhasil marga ini gitu ya. Saya nggak bilang marganya. Gitu ya. Kok bisa berhasil? Kemudian diselidiki orang-orang tuanya. Oh, rupanya opung-opungnya dulu memang cari Tuhan. Ya. Ya, jadi saat ini mungkin ya kita nggak masalahkan lagi kita opung kita siapa gimana gitu. Tapi saat ini kalau kita ketahui artinya apapun keberadaan kita yang lama-lama, tapi kalau kita datang sama Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan hari depan yang baru ya. Artinya Tuhan bisa menata hidup kita kembali ya. Seperti dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu ya. Dan dengan banyak perkataan ia memberi suatu persaksian ya. Menasihati mereka katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Mari kita beri diri kita diselamatkan Tuhan. Mari kita beri diri kita untuk bersekutu kepada Allah. Karena itulah yang indah dalam kehidupan kita. Ya, jadi apa yang membuat kita berarti? Waktu kita datang sama Tuhan, maka Tuhan boleh memperhatikan kita dengan iman kita, gitu ya, dengan kekuatan kita. Maka sehingga kita berkata bahwa kalau kita ada semua karena Tuhan, dan biarlah kerinduan kita ya, supaya seperti rusa yang rindu ya kepada Tuhan seperti aliran sungai, sehingga Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Nomor 11. Hatiku tak tahan menunggumu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku sekali lagi kita katakan seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku takkan menunggu bagai tanah gersang, bagai tanah gersang nanti datangnya hujan.
hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan Kau waktu untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam dindingnya dekat kasih-Mu, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam mintanya dekat kasih-Mu, tinggal dalam mintanya dekat kasih-Mu, tinggal dalam mintanya dekat kasih-Mu. Haleluya, 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 tinggal dalam dekapan-Mu Bapa, tinggal dalam kasih-Mu, tinggal dalam kuasa-Mu, Jesus, haleluya, bagi-Mu Tuhan, haleluya, beri bagi-Mu, tinggi nama-Mu, tinggi nama-Mu Bapa, haleluya, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, haleluya, Kaulah sandaran kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami, Kaulah gunung batu kami, haleluya. Biar hati kami bersandar kepada-Mu ya Tuhan, hati kami memandang kasih kuasa-Mu yang besar atas hidup kami, biar kami mengutamakan Engkau dalam hidup kami, mengasihi-Mu ya Tuhan, haleluya, budi bagi-Mu, tinggi nama-Mu, ya nama-Mu Bapa, ajari kami Roh Kudus, ajari kami ya Tuhan, ajari kami ya Bapa, penuhkan kami dengan kasih-Mu, penuhkan kami dengan kuasa-Mu, glory bagi-Mu, haleluya. Seperti Musa rindu, seperti Musa rindu dalam jiwaku,
Mari kita tinggikan dia. Mari agungkan nama Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya. Jesus, kepadamu. Haleluya. Tolong kami ya Tuhan, mengingatkan kami, memisahkan kami dari dosa, hidup dalam kebenaran ya Bapa. Hati kami ya Tuhan, biar buat kami bersekutu kepadamu, memanggil Kau Yesus Tuhan kami, Kau Raja kami ya Tuhan. Kami berikan hati kami kepadamu ya Bapa.
berikan hatiku, berikan hatiku, berikan hatiku, dan firman-Mu semuanya bagiku, semuanya bagiku di dalam setiap waktu. Berikan hatiku dan hikmatku, di dalam setiap waktu. Berikan hatiku dan hikmatku, semuanya di dalam setiap waktu. Nyatakan Bapa di surga, Kau mengetahui ya Tuhan, kami sebagai manusia terbatas ya Bapa. Kami punya kemampuan terbatas, kami punya segala sesuatu yang terbatas Bapa yang baik. Dan kami bisa lemah Tuhan, kami bisa tidak kuat. Tapi Engkau berkata, ketika kami datang kepada Tuhan, maka Roh-Mu yang akan menguatkan kami. Bahkan Roh Kudus yang memampukan kami untuk berkata-kata kepada-Mu, untuk meninggikan Kau Yesus Tuhan kami, yang memampukan mengangkat kami Bapa yang baik. Sebab Engkau yang punya kekuatan Tuhan, Engkau yang punya kemampuan ya Tuhan, Engkau yang punya kuasa ya Bapa. Kami tidak punya kuasa kemampuan apa-apa tanpa Engkau ada di hidup kami. Dan firman berkata Roh yang ada pada kami lebih besar Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu itu Tuhan menyala-nyala di hati kami. Kalau mungkin Roh-Mu ada Tuhan di hati kami kalau belum menyala-nyala Tuhan, Kau mengendaki firman berkata, biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan, kami mau melayani Kau Bapa yang baik. Itu mari Tuhan perlengkapi kami sebagai anak-anak, sebagai hamba-Mu, sebagai apapun kami Tuhan. Kami rindu Kau yang hadir Tuhan, Kau yang menuntun kami, membawa kami semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau Bapa yang baik. Sehingga Tuhan membukakan jalan-jalan-Mu atas kami, membukakan tingkap-tingkap berkat-Mu atas kami Bapa yang baik. Baik berkat-berkat jasmani dan rohani Bapa yang baik. Tuhan, kami datang kepada-Mu dan kami boleh katakan Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatan, Engkaulah segalanya. Engkau bermata yang indah, akan berlepas. Engkau segalanya. Engkaulah segalanya. Yesus. Katakan Yesus.
Pulihkan keuangan Tuhan, berkati pekerjaan, berkati anak-anak, beri kepintaran Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kalau ada yang sakit Tuhan, berikan sembuhkan dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk yang menimpa, roh intimidasi, kami sepakat mematahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Akan tidak berhak atas keluarga ini keluarga, akan tidak berhak atas kami. Segala kelemahan ini katakan ya Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus Tuhan. Kalau ada penghalang-penghalang berkat bagi kami sepakat mematahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan roh bekerja atas kami semuanya, sehingga kami lebih lagi mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memilih pekerjaan yang terbaik, yaitu duduk di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami, tahirkan kami. Beri kami roh yang rela, roh yang membara untuk melayani Engkau kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan di saat-saat terakhir ini tantangan pencobaan di hadapan kami, namun dengan roh-Mu kami kuat dalam nama Yesus. Dengan roh-Mu kami sanggup melakukannya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu besar atas kami, dan kasih-Mu selalu berlimpah dalam kehidupan kami, bertambah-tambah ya Tuhan. Itulah kasih. Kasih yang menyelamatkan kami, Tuhan. Kasih yang mengampuni kami, menerima kami apa adanya. Untuk itu malam hari ini Tuhan, sungguhlah kami bersyukur kepada-Mu. Kami diingatkan Tuhan supaya kami boleh memperlengkapi diri kami ya Tuhan. Bagaimana Kau sudah mencurahkan Roh 2000 tahun yang lalu Tuhan. Biarlah kami boleh menerima Tuhan Engkau dalam hati kami. Biarlah Roh Tuhan menyala-nyala dalam hidup kami. Sehingga kami boleh hadirkan Kau Tuhan di keluarga kami. Hadirkan Kau di sekolah, di pekerjaan, di mana kami ada Tuhan. Engkau hadir, Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami. Sehingga kami berhasil karena ada Yesus Tuhan yang ada di hidup kami. Dan kami berkata seperti Paulus, Tuhan, hidup kami bukan kami lagi, tapi Kau Yesus yang hidup di hati kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan Kau yang melawat kami. Seberapa umat-umat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap yang hadir Tuhan. Memulihkan kami, memberkati keluarga, memberkati apapun yang kami lakukan, pekerjaan apapun kami percaya. Mari Tuhan tambah-tambahkan berkat atas kami, tambah-tambahkan pengharapan kami, tambah-tambahkan iman kami kepada Bapa yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga Indonesia, Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Cukup Amin TNI Polri berkati Sumatera Utara, Gubernur, Wali Kota, bahkan Deli Serdang, Namo Rame, Namo Belit. Bahkan di mana kami ada Tuhan umat-Mu GPD Kastia, berkat-Mu atas setiap kami Bapak. Pekerjaan-pekerjaan umat-Mu sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai apapun, bukan sebagai pekerja. Mari Tuhan memberkati setiap kami. Kami percaya Tuhan melawat kami. Dan doa kami Tuhan, lihatlah ya Tuhan, apa kekurangan kami. Dan biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi kekurangan kami Bapak. Sehingga kami senantiasa terus dibaharui oleh kuasa Roh Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya malam hari ini Kau sudah memberkati kami, dan malam selanjutnya kami percaya Tuhan akan lebih lagi memberkati kami Bapa, sehingga kami terkagum-kagum ya Tuhan. Sehingga kami boleh semakin mengasihi Engkau Yesus yang hidup di hidup kami. Bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh berdoa bersama-sama ya Tuhan. Biarlah memberkati dimanapun saat ini kami berada. Tuhan, sebagian dari RGM Tuhan memberkati, yang meliput juga mari Tuhan memberkati Bapak yang baik, dan kami semua di sini Tuhan bersyukur kepada-Mu. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Tuhan tumpahkan tangan-Mu yang kuasa kasih. Bapak Ibu saudara kasih, mari kita angkat tangan kita di bawah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan kasih setianya. Turunlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang manis dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati dan bangkit bagi kita, yang memberikan anugerah yang berlimpah-limpah atas kita, damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha yang sekali kedua pulanglah. Bawalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan akan syukur pada Amin.